Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dapat proyekan dari teman untuk membuat proyek sebuah sistem aplikasi manajemen fiber optik. Oke, alhamdulillah proyeknya sudah kita. Oke, jadi ini adalah proyek yang sudah dipesan oleh teman saya yang kerja di sebuah pabrik perusahaan fiber. Di sini kita beri nama Laravel Admin Starter karena kita memang ngambil repository dari GitHub untuk loginnya. Kita agak malas kalau kita install langsung dari awal, jadi kita langsung aja ambil template dari Laravel 10. Oke. Ini tadi sudah saya jalankan Laravelnya. Tadi saya lupa tidak menjalankan XMPP. Ini kita sudah jalankan, kita coba. Oke. Ini adalah halaman login. Sebenarnya ini masih template Laravel ya, jadi halaman landing masih dokumentasi Laravel. Ini nanti bisa kita rubah sesuai dengan request-nya admin-demo.com untuk password 123456778. Nah, ini adalah dashboard yang kita buat, jadi agak bermasalah. Ini saya memperpanjang domain saya di ID Webbos 1 tahun karena 1.200.000. Jadi ini adalah halaman dashboard. Di sini adalah logonya Fiber Optic PM. Ini kita bisa cari proyekan dan lain-lain sebagainya. Di sini kita bisa, karena ini fokusnya adalah manajemen proyek, di menu dashboard kita bisa tambahkan proyek, berapa proyek kita, kemudian proyek yang dalam pengerjaan, perbaikan, dan belum dibayar. Ini semua bisa dilakukan di sini. Dan ininya di dashboard ini memuat semua proyek yang sedang kita lakukan. Oke, di sini untuk menunya sendiri ada di manage proyek. Misalkan ini kita buat contoh satu. Nah, mungkin kita coba hapus, kita tambahkan ulang, kita hapus saja. Oke, sukses, dihapus. Ini sebenarnya hanyalah project CURD, create, read, update, dan delete. Coba kita tambahkan nomor SPK. Jadi alur dari sistem yang kita buat itu adalah seperti ini. Jadi ketika ada surat perintah kerja itu turun, maka kita bisa tambahkan di sini. Misalkan nomor perintah kerjanya ada di angka 12, kemudian garis miring surat tugas biasanya. Kemudian misalkan ini adalah I4T, kemudian nomornya 332, terus tahunnya 2026. Oke, tanggal SPK misalkan kita buat di turunnya di tanggal 11. Oke, nama vendor. Jadi vendor yang mengerjakan ini siapa? Misalkan kita pakai isat ya, deskripsi menghubungkan atau fiber. Ini seharusnya saya sudah siap ya. Misalkan tanggal mulanya, ini tanggal mulanya itu harus berdasarkan tanggal SPK. Kita mulai di tanggal 12, selesainya target selesai, kita target di tanggal, nah misalkan hari ini, targetnya selesai hari ini. Catatan ya, project kita simpan projectnya. Oke, sukses. Sebenarnya kita bisa rubah lah, jadi tampilan mode malam. Cuman ininya enggak itu ya, ini agak mode siang. Di sini juga ada status, ada keterangan di sini ketika projectnya baru mulai maka statusnya draft. Oke, kita coba ongoing, kita update status. Oke, jadi di sini riwayat status projectnya ini adalah yang jadi draft menjadi ongoing. Siapa yang mengubah ini juga akan ada di sini. Jadi progresnya masih 25% karena masih dalam pengerjaan. Oke, untuk menghubungkan project mana dengan mana sebenarnya kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini projectnya bagaimana? Apakah jalur tower
jalur towernya dari mana ke mana. Untuk towernya master tower ini kita dari sini, jadi kita input dari sini. Misalkan kita sudah punya data tower, misalkan tower Banyuwangi kota sampai gini, koordinatnya ini. Nah ini saya ambil dari internet contohnya. Misalkan kita mau tambah towernya, kodenya dan lain-lain, pemiliknya siapa dan type towernya apa, ini sesuai dengan yang saya lihat di Managris MTT. Kita buatnya seperti itu. Kemudian di sini, jadi kalau misalkan tadi di project, nah project ini kita lihat. Nah, setelah lihat ini kan kita bisa tambah jalur. Nah, misalkan towernya dari Banyuwangi menuju Genteng, status dalam pengerjaan, estimasi panjang 3.000, panjang aktual ini diisi selesai, tanggal instalisasi kita mulai di tanggal 12. Oke, kita simpan jalur. Oh sebentar, kita rubah. Misalkan ada 2 tower ya, bisa kita tambahkan towernya Banyuwangi menuju tower Banyuwangi kota. Kita akan dalam pengerjaan. Nah ini ada keterangannya. Oke, ke Banyuwangi jalurnya sudah ada. Nah, jadi ada keterangan ketika sudah ada dalam pengerjaan dan lain-lain. Kemudian ini untuk upload dokumen, misalkan ini saya dokumen SPK, ini adalah perintah kerja, dan kita filenya tambahkan, misalkan ini ya, ini contoh saja. Oke, jadi ini sudah dokumen berhasil diunggah. Nah ini dokumennya. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat projectnya, nah di sini tinggal klik projectnya. Misalkan kita mau cari SPK atau vendornya apa, nah ini sesuai, kita bisa cari sesuai dengan nomornya, atau vendornya misalkan ISAT. Nah ketemu. Misalkan kalau vendornya Tesel, oh enggak ada. Jadi pencarian ini sudah dimudahkan, yang statusnya bagaimana, vendornya apa, ada semua. Vendornya ini berasal dari mana, ini vendor itu otomatis diisi dari database. Oke. Terus perbaikan, misalkan ketika project tersebut ada yang mungkin harus ada perbaikan di sini, misalkan kita tambah perbaikan seperti yang diberi misalkan dalam pengerjaannya itu ada kabelnya yang lebar dan lain-lain. Nah ini kan projectnya satu, jalurnya ini jalurnya dari sini ke sini, tanggal perbaikan, jalan masalah kita tambah. Misalkan masalahnya adalah kita tes saja, tindakan perbaikan tes, catatan tambahan 0. Oke, kita simpan. Oke, masukkan. Ini ada pemberitahuan, jadi ketika ada, ini agak error ya, ada kurang responsif, perbaikan ada 1. Jadi ketika di dashboard pun ada perlu perbaikan, kemudian dan lain-lain. Oke, kemudian untuk per pengguna, ini pengguna yang sudah dapat ada, sebenarnya role-nya kita buat 3. Kenapa? Karena siapa tahu nanti di kemudian hari kita membutuhkan role user yang lain, sehingga kita buat banyak. Oke, dan untuk role-nya apa saja ini ada di sini dijelaskan. User ini bisa apa dan lain-lain. Ini bisa kita buat di sini permission.
Oke, dan ini nanti bisa diganti dengan logo perusahaan, tapi ini kita sayang sekali pakai coding, jadi nggak pakai manual. Oke, kita X. Demikian project hari ini. Alhamdulillah sudah selesai.